berkembangnya. Yang membedakan apa hewani sama nabati? Kalau hewani itu ada daya mobilitas, ada gerak. Jadi binatang itu kan bisa bergerak dari sini ke sana, sudah punya ambisi, sudah punya keinginan. Cara untuk menyentuh jiwa manusia agar dia berbelok dari perjalanan ke arah materi, ke arah jasad, kemudian balik menuju yang ruh. Kalau di teori-teori tasawuf, itu kan biasanya langkahnya ada, saya pinjam istilahnya Ibnu Miskaweh ya. Katanya Ibnu Miskaweh, yang pertama adalah adat wal jihad. Adat wal jihad itu coba nanti kliennya, karena kliennya ini manusia ya, saya tidak tahu sejauh mana nanti situasi konselingnya, tapi jiwa itu tidak mungkin bisa diubah secara drastis seketika. Butuh adat. Adat itu maksudnya apa? Pembiasaan. Jadi biasakanlah dalam hal-hal yang mengarah pada ketuhanan, yang mengarah pada perjalanan menuju Allah. Maka jiwamu akan terbiasa. Jadi jiwa kita itu tergantung bagaimana kita membiasakan diri. Jadi cara paling efektif menurut Ibnu Miskaweh adat wal jihad. Jihadmu adalah mengalahkan dirimu kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan. Jadi ya nanti berarti kliennya diarahkan untuk membiasakan diri dalam hal-hal yang positif. Yang itu mengarah menuntun dia untuk agar tidak jatuh cinta lagi sama dunia, tapi arahnya menuju Allah. Jadi yang pertama itu paling mudah dibiasakan. Biasanya ya kalau ingin bagus misalnya nanti konselongnya anak-anak misalnya kan, mungkin di antara teman-teman nanti ada yang guru BP di sekolah, apa di madrasah, apa di pondok, itu cara paling efektif adalah pembiasaan. Sibukkan dia dengan hal-hal yang positif yang mengarah pada ketuhanan, yang tidak materi. Jadi kayak guru-guru BP itu diajak sholat duha bareng-bareng, diajak mungkin jamaah, diajak zikir setelah sholat bareng, terus begitu sampai jiwa terlatih, sampai nanti kita itu kan kalau sudah terlatih, terbiasa, tidak melakukan itu jadi tidak enak. Yang biasa sholat duha kok terus tidak sholat duha itu kan tidak enak. Yang biasa puasa Senin Kemis, tidak puasa Senin Kemis itu tidak enak. Ini berarti jiwanya sudah terbiasa dalam kebaikan. Nah nanti melawan yang kita bimbing juga begitu. Bila perlu bareng-bareng kita dampingi untuk membiasakan diri dalam kebaikan. Ini cara paling efektif. Ada cara kedua, kalau ini agak berat, butuh kemampuan, yaitu sentuhlah akalnya. Disentuh akal itu ya diajak diskusi. Ditunjukkan ini loh hakikatnya, ini loh yang baik, ini loh yang manfaat, ini loh yang sejati. Kalau dunia itu tidak sejati, yang sejati itu ya Allah ini. Berapa lama sih kita hidup di dunia dan seterusnya. Nah, ini namanya menyentuh akal. Jadi kalau akalnya tersentuh terus kesadarannya tumbuh. Oh iya ya, berarti aku ini tidak boleh angkara murka, tidak boleh menomorsatukan harta tahta. Karena semuanya sementara, yang nomor satu Allah. Apapun yang terjadi, setiap manusia nanti mati menghadap Allah, harus bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi ini menyentuh akal. Cuma untuk bisa ini memang teman-teman harus latihan komunikasi yang bagus, latihan berpikir yang efektif, latihan bernalar, berlogika. Karena kemungkinan nanti kliennya juga ngeyel, ngajak debat. Wong ini memang jalur-jalur menyentuh akal.
Nah, ini lebih berat. Ada lagi yang lebih berat lagi, tapi kalau sukses luar biasa, menyentuh hati. Nah, menyentuh hati ini tidak ada teorinya. Membuat orang terkesan, tersentuh, kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Biasanya untuk menyentuh hati ini tidak bisa hanya dengan omongan, tidak bisa hanya dengan logika. Secara umum butuh kemampuan batin juga, secara umum butuh teladan nyata. Itu baru bisa menyentuh hati. Saya ada cerita yang terkenal sekali dari Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi itu suatu ketika ada seorang ibu menghadap ke dia sambil mengajak anaknya. Anaknya ini masih mungkin usia belasan tahun. Anaknya ini dapat sakit berat. Yang pantangan makannya adalah makan garam. Tidak boleh makan garam. Tapi susahnya ibu ini melarang anak ini makan garam. Sudah dinasehati, sudah ditunjukkan akibatnya. Tapi anak ini susah berhenti makan garam. Akhirnya ibu ini menghadaplah ke Gandhi. Sama Gandhi kemudian, Bu, saya sekarang tidak bisa menasehati anak ini untuk berhenti makan garam. Ibu kembali lagi minggu depan. Baliklah ibu ini minggu sebelumnya, minggu depannya, minggu depannya datang lagi. Jadi saat itu ibunya balik, 1 minggu lagi datang lagi, terus begitu datang yang kedua, Gandhi cuma megang pundaknya anak ini, nak, mbok yo ndak usah makan garam lagi. Cuma itu saja yang diucapkan Gandhi, pulangnya besoknya, anak ini sudah ndak mau makan garam. Nah, ini ibunya heran. Kok bisa ya, di rumah diceramai macam-macam dengan teori macam-macam, masih saja anak ini makan garam, tapi Gandhi cuma ngomong satu kalimat, mbok jangan makan garam. Anak ini berhenti makan garam. Baliklah ibu ini ke Gandhi tanya, rahasianya apa? Dijelaskan oleh Gandhi begini, Bu, waktu minggu lalu sampean minta saya menasehati anak ini untuk berhenti makan garam, saya masih makan garam. Tidak mungkin saya nasihati anak ini untuk berhenti makan garam, wong saya sendiri masih makan garam. Itu sama lah, kamu menasihati orang berhenti merokok, wong kamu sendiri ngerokok, apa ya nyambung. Akhirnya apa? Anak ini minta waktu seminggu tadi oleh Gandhi, setelah anak ini pulang, setelah itu Gandhi puasa makan garam selama seminggu. Begitu minggu selanjutnya datang, anaknya tinggal dibilangin, nak, bu, jangan makan garam, selesai. Nyambung sudah. Hati sama hatinya nyambung. Itu yang saya sebut tadi, yang disentuh hatinya. Jadi, kalau kalian misalnya konseling orang, biar hidupnya tidak ruwet, tapi hidupmu sendiri ruwet, itu ya susah juga. Untuk menyentuh hati, kalau secara akal tadi mungkin bisa, pembiasaan mungkin bisa, tapi menyentuh hati itu butuh kamu sendiri juga beres dulu. Makanya tadi saya sebut yang menyentuh hati ini yang lebih berat. Oke, itu saya kira jawabannya. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Baik. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan pertamanya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari kolom komentar di channel YouTube. Pertanyaan dari saudari Tanti Agustina Zubair. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang guru BK menjadi seorang konselor yang sesuai perspektif Islam? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana caranya seorang guru BK menjadi Oke. Ya ini jawabannya mestinya satu mata kuliah sendiri ini. Menjadi konselor yang sesuai dengan perspektif Islam.
Kayak begini, saya tadi membawa slide yang tidak sempat saya baca. Kalau bisa ditampilkan lagi slide-nya, Mas, tak tambah. Itu jawabannya ada di slide terakhir. Coba ditampilkan lagi. Slide paling akhir. Oke ya. Nah, ini untuk konselor menurut saya dan juga untuk klien. Arahkanlah klien ke sini, tapi sebelumnya kalian sebagai konselor harus juga ada di posisi ini. Kalau tidak, tadi, sampean tidak bisa menyentuh jiwa, tapi paling hanya menyentuh akalnya. Bisa jadi kalau yang sampean ngomongi tersentuh akalnya, dia nantinya sadar dan lebih bagus dari konselornya, bisa jadi begitu. Maka menurut saya dua-duanya harus memperbaiki diri. Nah, ini cara umum ya, ini tips umum. Sebenarnya jawabannya satu mata kuliah saya bilang tadi. Tapi yang pertama ini paling tidak. Luruskan iktikat. Luruskan iktikat itu niatnya diatur. Jadi besok mungkin teman-teman karirnya ada di konseling, ayo niatnya ditata lagi. Jangan sampai niatnya hanya uang. Jangan sampai niatnya hanya popularitas. Jangan sampai niatnya hanya nama. Jadi totongan niatmu ya. Jadi hadirkan Allah, hadirkan kemanfaat. Jangan niat yang tidak esensial. Oke, yang pertama itu. Jadi luruskan niat. Yang kedua, satunya syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat itu, syariat itu lahirnya, hakikat itu batinnya. Syariat itu syarat rukunnya sholat, hakikat itu khusyuknya. Syariat itu apalagi puasanya, hakikat itu menahan dirinya. Jadi berarti apa? Konselor dan kliennya harus mau dan siap menjalankan syariat, tapi tidak berhenti di syariat, masuk ke ranah batinnya. Biar dapat manfaat dari syariat itu sebesar-besarnya. Oke, jadi ini kedua langkah bagi seorang konselor. Kalau konselornya tidak sholat, tidak poso, jangan harap kamu bisa nasihati klienmu untuk rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Kalau konselornya tidak pernah ingat Allah, tidak bisa nyentuh hatinya klienmu, kalau kamu bilang harus sabar, ingat pada Allah, kembalikan semua pada Allah. Wong dia sendiri tidak begitu. Maka baik konselor maupun klien harus menghidupkan syariat dan hakikat. Yang ketiga, konselor itu harus bahasanya imbang antara khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu harapan. Orang yang tidak punya takut, sembrono. Orang yang tidak punya roja, harapan, putus asa. Maka konselor itu tidak boleh sembarangan. Berarti apa? Dia juga harus punya khauf. Khauf itu berarti ngerti batasnya. Aku ini manusia, bisaku cuma sampai segini, sampai sekian, kapasitasku hanya sampai di sini. Jadi kalau tentang ini aku tidak bisa. Semoga Allah membantuku. Ini namanya level khauf. Ada rojak juga, penuh harap. Insya Allah Allah membantuku. Tadi rojak, insya Allah kalau ini aku bisa. Insya Allah kalau mengatasi masalah sampean saya mampu. Ini namanya rojak. Khauf dan rojak harus imbang. Terlalu banyak khauf, tidak akan kerja. Tidak bisa konseling. Dia sendiri bermasalah, nanti namanya fobia. Terlalu banyak rojak, sembrono. Tidak hati-hati.
harapannya terlalu besar, itu juga akhirnya sembrono. Khaufnya terlalu besar, tidak ngapa-ngapain. Maka khauf dan rojak jadi kunci. Terus keempat dan kelima, husnul khuluq dan husnul adab. Akhlaknya baik, adabnya baik. Akhlak itu kondisi batin, adab itu kondisi lahir. Bereskan dua-duanya dulu, baru bisa nuntun orang lain. Jadi makanya tadi saya bilang ya, kanselor itu ada unsur perjuangannya, ada beratnya, karena dia nanti jadi cermin untuk dibaca oleh kliennya. Maka dia harus husnul khuluq dan husnul adab. Kemudian kanselor juga harus husnudzon. Berpikirnya positif. Jadi meskipun mungkin kliennya datang dengan problem-problem negatif, tetap arahkan dia untuk berpikir positif setelah sebelumnya kanselornya sendiri juga berpikir positif. Jangan tadi putus asa, jangan melihat negatifnya saja, jangan penuh ketakutan-ketakutan, itu tidak husnudzon. Husnudzon lah. Meskipun yang terjadi itu negatif, insya Allah nanti hikmahnya positif. Insya Allah selesainya juga positif. Insya Allah nanti dari yang negatif ini akan lahir positif-positif yang jauh lebih banyak. Ini namanya husnudzon. Dan yang terakhir ikhlas. Ikhlas itu lakukan aktivitas konseling tanpa pamrih, tanpa mengincar apapun. Tulus hanya ingin membantu. Itu nanti hasilnya akan positif untuk teman-teman yang jadi konselor. Jadi ini ringkesnya, kondisikan jiwa kita secara positif dan juga jiwa klien secara positif, diawali dari niat tadi, kemudian kesediaan kita untuk mendekat pada Allah lewat syariat maupun hakikat, kondisi jiwa kita yang positif antara khauf dan roja. Kemudian husnul khuluq, husnul azab, dan husnudzon. Puncaknya adalah ikhlas. Oke, saya kira itu jawabannya. Tapi nanti kalau teman-teman memang mahasiswa BKI akan dapat ini semua secara lebih detail di kelas. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Masih ada lagi? Terima kasih Pak Fakhrudin. Ya. Ini masih ada beberapa sebenarnya Pak. Ya ini akan saya bacakan diantaranya pertanyaan dari kolom komentar YouTube. Izin bertanya, bagaimana sikap konselor saat bertemu dengan seseorang yang selalu membantah atau duri omongan seperti itu? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana sikap konselor saat bertemu dengan seseorang yang selalu membantah atau duri omongan? Mungkin yang dimaksud seseorang di sini adalah konseli seperti itu, Bapak. Terima kasih. Atau langsung aja Mas, kalau ada beberapa langsung aja biar nanti saya jawab bareng, biar waktunya nyampe. Sampun Pak. Sampun, Oke ya. Saya bukan kanselor, jadi tidak ngerti trik-trik detailnya. Tapi sejauh yang saya tahu ketika saya belajar filsafatnya Sigmund Freud, psikoanalisis itu, bahwa apapun yang keluar dari seorang klien konseling itu adalah tanda-tanda, itu adalah sinyal-sinyal yang harus kita tangkap tentang kondisi jiwanya. Jadi jangan salah, konselor itu bukan yang mendebat kliennya. Jadi konselor jangan debat sama kliennya. Konselor itu jiwanya harus luas. Bisa menampung apa saja.
Jadi konselor tidak sama persis dengan tukang memberi nasihat, dengan dai atau penceramah yang mau tidak mau ceramahnya harus kita terima. Jadi konselor itu lebih kamu wadahi semua apapun, karena mereka ini berharap didengarkan, berharap kebenaran versinya diakui, berharap dia dianggap baik, berharap dia tampung semuanya. Jadi kalau memang posisi kita akan selalu tampung semuanya, dan dari situ kita baca klien kita ini, konseling kita ini ada dalam kondisi jiwa yang seperti apa. Mungkin tidak dari bantahan-bantahannya, tidak dari ungkapan-ungkapannya. Di balik itu kita bisa membaca, oh anak ini sedang gelisah, oh anak ini sedang mencari jati diri, oh anak ini sedang ingin diakui eksistensinya. Oh, banyak yang bisa kita baca. Disitulah nanti konseling main. Konseling tidak harus verbatim jawabi apa yang disampaikan oleh kliennya. Kalau gitu nanti jadinya debat, tidak jadi konsultasi, nanti jadinya ILC. Jadi konseling harus luas jiwanya, ayo ditampung, keluhan-keluhan ditampung, sambil dibaca, dicari sudut-sudut yang tidak disadari oleh kliennya, dan justru disitulah penyakitnya. Nanti pelan-pelan dituntun, disentuh akalnya, disentuh jiwanya, diajak, dibiasakan dengan hal-hal yang lebih positif. Kalau dalam ilmu yang saya kaji, khususnya di tasawuf, itu kan kita kenal mursyid. Mursyid itu kadang-kadang aneh-aneh. Muridnya ngomong apa, jawabannya apa, dia disuruh ngapain. Itu karena beliau bisa membaca anak ini kekurangannya apa, jiwanya kurang apa. Mungkin dibacanya, oh anak ini kurang ikhlas, masih terlalu melihat dunia. Maka kadang-kadang sama mursyidnya, kamu nanti pulang motornya ditinggal ya, motornya dikasih saya saja, kamu jalan kaki aja. Itu kan nggak masuk akal kita. Tapi beliau ngerti, di titik itu ada penyakit kita. Nah, konselor itu mirip seperti ini. Jadi jangan muntung kalau konselor, Pak, sudah saya nasihati loh Pak, dibantah terus. Loh, yang penting bukan nasihatmu itu, tapi bantahan dia itu salah satu gejala yang harus kamu baca. Ada di level jiwa yang mana anak ini gitu. Biarkan dia ngomong bahkan sebanyak mungkin sepuas-puasnya. Dari situ nanti kalian bisa membaca, oh situasinya anak ini ada di sini ternyata. Mungkin tidak pada omongannya, tapi pada kondisi jiwanya di balik omongan itu. Itu tugasnya konselor. Oke ya teman-teman, saya kira itu kebersamaan kita siang hari ini. Dari saya mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Harap dimaklumi, wong saya bukan faknya psikologi, bukan faknya BKI. Yang saya omongkan mungkin malah lebih banyak nyambung ke filsafat atau tasawuf. Ilmunya yang asli nanti akan teman-teman dapat pastinya di kelas. Oke ya, dari saya cukup. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Fakhrudin Faiz yang telah menyampaikan materi pemaparan yang begitu luar biasa. Pun dengan yang bertanya, yang berpartisipasi, saya ucapkan banyak terima kasih. Luar biasa semuanya. Baik dari materi yang telah kita pelajari, yang telah kita ngaoskan bersama, dapat diambil kesimpulan, yaitu akan saya paparkan sedikit di sini. 3 unsur manusia, yaitu jasad, hayat, dan ruh. Manusia di sini adalah wakilnya Allah atau khalifah di bumi. Kunci manusia ada di hayat atau dimensi mental. Manusia hayatnya harus menghadap pada ruh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai mengarah ke jasad atau materi seperti itu. Nah, gunanya jasad yaitu untuk mendukung hayat, untuk menuju ruh. Apabila berjalan beriringan maka disebut insan kamil seperti itu. Kemudian untuk struktur hayat ada 3, meliputi nabati, hewani, dan
insaniyah. Ketiganya ini harus berjalan secara proporsional. Kemudian yang disampaikan tadi ada lagi berupa 7 tingkat jiwa atau kondisi jiwa, yaitu meliputi amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. 1 sampai 5 ataupun amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, dan radiyah ini murni dari manusia. Adapun untuk yang tingkatan mardiyah dan kamilah ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Biasanya yang mardiyah atau kamilah ini dipunyai oleh Rasulullah ataupun nabi dan wali-wali Allah, seperti itu. Nah, konselor di sini bisa menggunakan teori 7 tingkat jiwa ataupun kondisi jiwa ini sebagai bahan konselingnya nanti, seperti itu. Kemudian ada kemantapan jiwa yang meliputi self-preservation, self-reliance, self-respect, self-confident, dan self-assertion yang telah dipaparkan. Kurang dari 5 aspek tersebut berarti seseorang perlu di konseling, seperti itu. Kemudian ada membimbing dan menuntun manusia. Ada 3 aspek tadi, ada taklim ataupun tadris, tarbiyah, dan takdim. Seorang dalam melakukan konseling harus memerlukan ketiga aspek tersebut, taklim, tarbiyah, dan takdim. Yang terakhir, memahami manusia. Ada fatalisme, behaviorisme, dualisme, dan humanisme. Mungkin itu sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu seperti itu ya. Mohon untuk Bapak bin Faiz berkenan memimpin doa untuk kami semua. Persilakan Bapak. Ala hidiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubli wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas apa yang dibacakan oleh beliau Bapak Abdul Faiz. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat di kemudian hari, khususnya kita sebagai pelajar dan mahasiswa, seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak atas waktunya yang telah
sempatkan seperti itu untuk kami dan memberikan banyak sekali ilmu pada sore hari ini. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan dari apapun itu, penyampaian dan lain sebagainya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup itu, semoga kita bisa dipertemukan di lain hari, di lain waktu seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.